Om Swastiastu. Gita Mahatmya, Keagungan Bhagavad Gita, Bab 1. Sri Wisnu berkata, "Laksmi yang amat kucintai, Susarma adalah orang jahat yang paling berdosa. Kenyataannya dia tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan saleh selama hidupnya. Suatu hari Susarma yang bodoh itu pergi ke kebun milik seorang resi untuk mengumpulkan dedaunan. Ketika itu seekor ular datang lalu mematuknya dan dia pun mati. Setelah kematiannya, dia dilempar ke banyak jenis neraka, tempat dia menderita selama waktu yang panjang. Setelah itu ia lahir sebagai seekor sapi jantan. Sapi jantan itu dibeli oleh seseorang yang pincang, yang menggunakan sapi jantan itu untuk berbagai keperluan. Selama sekitar 7 atau 8 tahun, Susarma yang sebagai sapi jantan itu memikul beban-beban yang sangat berat. Suatu hari orang pincang itu menumpuk beban yang sangat berat di punggung sapi jantan miliknya. Dengan tergesa-gesa, dia memaksa sapi jantan itu berjalan. Tiba-tiba sapi jantan itu roboh tidak sadarkan diri. Banyak orang berkumpul di tempat itu untuk melihat apa yang sedang terjadi dan mengasihani sapi jantan itu. Ada orang saleh yang memberkati sapi jantan itu dengan hasil-hasil dari beberapa kegiatan saleh yang pernah dia lakukan. Melihat hal itu, orang lain yang berdiri di sana juga mulai mengingat-ingat kegiatan saleh yang pernah mereka lakukan, lalu mempersembahkan hasil-hasil dari beberapa kegiatan tersebut kepada sapi jantan yang malang itu. Di kerumunan orang tersebut terdapat pula seorang pelacur yang tidak tahu apakah dirinya pernah melakukan suatu kegiatan saleh atau tidak. Namun karena ia melihat semua yang lain mempersembahkan hasil-hasil kegiatan saleh mereka kepada sapi jantan yang malang itu, ia juga ikut mempersembahkan hasil dari kegiatan saleh apapun yang mungkin telah dilakukannya. Setelah itu sapi jantan itu mati dan rohnya dibawa ke kediaman Yamaraja, dewa kematian. Di sana Yamaraja menyampaikan kepada Susarma, "Sekarang engkau telah terbebas dari reaksi semua tindakan berdosa yang telah engkau lakukan sebelumnya, dilatari oleh pahala saleh yang diberikan kepadamu oleh pelacur itu." Kemudian Susarma lahir kembali di tengah keluarga Brahmana yang berderajat tinggi. Dalam kelahiran itu, dia bisa ingat kehidupannya terdahulu. Setelah beberapa lama, ia lalu memutuskan untuk mencari pelacur itu, yang telah menjadi penyebab terbebasnya dia dari hukuman di neraka. Setelah ia menemukan perempuan itu dan memperkenalkan dirinya, ia bertanya, "Kegiatan saleh macam apa yang telah Anda lakukan, yang hasilnya telah membebaskan saya dari hukuman neraka?" Pelacur itu menjawab, "Wahai Tuan, di sangkar itu terdapat seekor burung kakatua yang mengucapkan sesuatu setiap hari. Karena selalu mendengar pengucapan-pengucapan itu, hati saya pun menjadi bersih sepenuhnya. Hasil dari mendengar pengucapan-pengucapan itu telah saya berikan kepada Anda." Kemudian mereka berdua bertanya kepada burung kakatua itu tentang kata-kata yang diucapkan oleh burung itu. Sambil mengingat kehidupan masa lalunya, burung kakatua itu mulai menceritakan riwayatnya. "Wahai Tuan dan Nyonya, sebelumnya aku adalah seorang Brahmana terpelajar. Tetapi akibat sikapku yang congkak, aku sering menghina orang lain yang juga terpelajar. Aku juga sangat iri hati kepada orang lain. Setelah meninggal aku dilempar ke banyak neraka, dan setelah menderita sangat lama, aku mendapat badan sebagai burung kakatua ini. Akibat kegiatan berdosaku dalam kehidupan sebelumnya, kedua indukku mati ketika aku masih kecil. Suatu hari ketika aku terkapar di atas pasir yang panas, tanpa perlindungan dan belas kasihan, beberapa resi yang kebetulan lewat melihat diriku dan membawaku ke pasraman mereka. Aku kemudian ditempatkan di sebuah sangkar. Di tempat yang sama, anak-anak resi itu belajar mengucapkan bab 1 Srimad Bhagavad Gita. Karena mendengar mereka mengulang-ulang sloka-sloka tersebut, aku pun lalu mulai mengulang-ulang mengucapkan sloka-sloka itu bersama mereka. Tak lama kemudian seorang pencuri mencuriku dari tempat itu dan menjualku kepada perempuan saleh ini." Sri Wisnu melanjutkan, "Dengan mengucapkan bab 1 Bhagavad Gita, burung kakatua itu telah menjadi suci murni sepenuhnya. Dengan mendengar pengucapan itu, pelacur itu pun menjadi suci murni sepenuhnya.
Dengan menerima sebagian dari pahala saleh mendengarkan pengucapan Bhagavad Gita bab 1, Susarma juga turut serta menjadi suci murni sepenuhnya. Setelah membahas selama beberapa saat keagungan-keagungan bab 1 Bhagavad Gita, Susarma pulang ke rumahnya dan ketiganya tekun sendiri-sendiri mengucapkan bab 1 Srimad Bhagavad Gita, dan dengan cepat mereka kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang mengucapkan, mendengar, atau mempelajari bab 1 Bhagavad Gita akan dengan sangat mudah menyeberangi lautan penderitaan material dan mencapai bakti atau cinta kasih rohani di kaki Padma Tuhan Sri Krishna. Demikian selesai keagungan Bhagavad Gita bab 1. Om Santi 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 Om. Guru Charana Kamalabajaman, Guru Charana Kamalabajaman, Guru Charana Kamalabajaman, Guru Charana Kamalabajaman.